Selamat datang di video profil rumah sakit bersama saya Rebecca Audrey, dan hari ini kita akan menjelajahi beberapa unit ataupun departemen yang ada di rumah sakit. Dan jauh lebih dalam, kita akan belajar tentang apa sih kunci keberhasilan dari pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Dan ternyata kuncinya itu prinsip komunikasi, di mana komunikasi yang diberikan oleh tim layanan kesehatan merupakan komunikasi yang efektif serta dapat memberikan atau menumbuhkan rasa kepercayaan dari pasien kepada staf rumah sakit. Kita lihat dulu beberapa unit yang ada di layanan rumah sakit. Unit yang pertama adalah emergency department, di mana emergency department menjanjikan dan memberikan layanan siap siaga 24 jam, baik untuk pasien yang kritis maupun yang non-kritis. Dan yang kedua, kita masuk ke ruang operasi yang mempunyai alat yang canggih, dokter yang mumpuni dan kompeten. Kemudian ada ruang inpatient department yang selalu siap melayani pasien 24 jam juga dan memberikan asuhan layanan yang terbaik. Dan ada outpatient department, di mana outpatient ini memfasilitasi pasien baik yang datang offline maupun telemedicine. Dan tentunya semua unit ini terintegrasi dengan baik dan merupakan unit yang krusial. Kita akan belajar bagaimana prinsip komunikasi yang berhasil membuat layanan kesehatan menjadi lebih lancar dan juga lebih terintegrasi. Dan prinsip yang pertama adalah ternyata proses komunikasi ini punya sifat yang dinamis. Jadi dia tuh terus merubah cara pikir kita, kemudian dapat merubah keyakinan, bahkan dapat merubah perilaku, baik yang menerima informasi maupun yang memberikan informasi. Dan yang kedua, ternyata prinsip komunikasi itu akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi ketika kita sedang menelpon rekan kerja kita atau keluarga kita, tentunya kita akan melakukan teknik yang namanya terminasi sebelum menutup telepon. Jadi kita akan bilang contohnya kayak, oke, kita lanjutkan nanti ya, atau oke, saya sudah mengerti, kita bisa lanjutkan besok ataupun minggu depan. Nah, jadi prinsip komunikasi itu berlangsung secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ternyata prosesnya sirkular. Kenapa sirkular? Karena ini berlangsung tidak hanya satu arah, tapi lebih dari satu arah. Karena ada si pemberi informasi, ada media informasi, dan juga ada si penerima informasi. Dan yang keempat, ternyata komunikasi ini tidak dapat diulang. Dan yang kelima, pesan komunikasi tidak dapat dirubah. Makanya, sering kali kita mendengar bahwa hati-hati dalam menjaga ucapan, karena komunikasi ini tidak dapat dirubah. Dan yang keenam, atau yang terakhir, ternyata prinsip komunikasi ini dapat diterima oleh si penerima komunikasi dengan cara yang berbeda. Dan hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan latar belakang, adanya perbedaan pendidikan maupun perbedaan pengalaman. Dan ternyata si prinsip komunikasi ini sudah kita lakukan sehari-hari, baik dalam kegiatan di luar pekerjaan maupun di dalam pekerjaan. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa 6 prinsip komunikasi ini merupakan prinsip dasar untuk kita melakukan asuhan layanan kesehatan. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan prinsip komunikasi yang telah kita pelajari bersama-sama, sehingga kita dapat memberikan asuhan layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya dan menumbuhkan rasa percaya baik dari unit ke unit maupun antar unit ke pasien. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. See you.